Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, dijebak oleh murid-murid perempuannya, tetapi dia melakukan perjalanan ke dunia lain dan menjadi dewa dengan senjata Triple S, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi. Jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita berlanjut, di mana Subei yang menyadari kalau ada burung skeleton lain yang menyerang ke arahnya. Subei yang melihat itu pun bersiap menghalaunya menggunakan teknik kedua dari Winken Sword, lalu melepaskan tebasan cahaya ke arah burung skeleton di depannya, teknik Phoenix Force, Blade of Light. Namun burung skeleton itu masih bisa menghindari serangan Subei, lalu memutarkan tubuhnya, dan menyerang balik ke arah Subei menggunakan sayapnya. Subei yang tidak sempat untuk menghindar, membuat lengannya terluka. Subei yang tidak sempat untuk menghindar membuat lengannya terluka. Subei pun sadar, kalau gelombang suara ini begitu kuat, membuat kecepatan dan akurasinya terganggu. Kekuatannya bahkan tidak sampai Foundation Establishment awal. Dirinya tidak boleh lagi memaksakan Heaven and Earth Manifestation, penggunaan berturut-turut bisa menghancurkan jiwanya. Subei pun menyadari kalau dirinya ini adalah Sang Kaisar Agung. Raja Iblis pun pernah dirinya tebas, kalau makhluk seperti burung ini tinggal menunggu waktu saja. Selama dirinya bisa menetralkan efek sonar dan memulihkan kekuatannya, ditambah Wind Hand Sword, pasti ada peluang untuk menang. Lalu Subei pun mengeluarkan undead-nya untuk menyerang burung skeleton, namun pertarungan mereka tidak seimbang karena para undead tidak berdaya menghadapi para burung skeleton. Kemudian sebuah serangan cakar tiba-tiba menyerang Subei dari titik butanya. Subei yang menyadari, kalau ada serangan diam-diam langsung menunduk, dan serangan itu pun hampir mengenai Subei. Burung skeleton yang menyerangnya pun berkata, berniat menghentikan sonar. Dengan kemampuan Subei, itu mustahil. Lalu terlihat Lao Ming yang kesal pun berkata, burung sialan, bukankah kau adalah Su Haoji? Cuma segini doang kemampuanmu. Burung skeleton yang terprovokasi langsung menyerang Lao Ming, dan berkata kalau panah kuat pun akan melemah saat ujungnya patah. Kau sudah begini masih juga bicara besar. Meski sudah menembus level Golden Core pun, tetap saja tak ada artinya. Guru Li dan Wan Qiu yang terkena efek sonar tidak bisa bergerak, dan Guru Li pun berkata kalau sekali jeritan, semua orang langsung lumpuh. Kapten Xiao pun menegaskan kalau burung skeleton ini benar-benar monster. Mana mungkin bisa dikalahkan? Abis sudah, semua orang akan mati di sini. Lalu seseorang yang memantau jalannya pertarungan berkata, kalau menurut tuannya dia bukan seseorang yang bisa dirinya bunuh. Tetapi dia bahkan tidak bisa melawan. Nikmati saja perlahan siksaan dari burung mutan ini, lalu mati perlahan. Kemudian berpindah di dalam gedung, di mana ayah dari Guru Li berteriak meminta Subei untuk berhenti, karena Subei tidak mungkin bisa mengalahkannya. Pergilah dari sini, dan dirinya mohon bawa Jingya keluar dari sini. Terlihat Subei yang bingung apa yang harus dirinya lakukan, apakah dirinya benar-benar harus menggunakan teknik itu. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan melesat ke arah burung skeleton yang membuat efek sonar dibatalkan. Lalu seorang wanita tiba-tiba melompati menyerang burung skeleton, dan berkata kalian berisik sekali. Dan dengan kuat memukul kepala burung skeleton tersebut. Guru Li pun merasa kalau pusingnya sudah hilang, dan Wan Qiu pun bertanya apakah itu karena Subei. Namun Kapten Xiao berkata, kalau itu bukan Subei, itu seorang wanita. Wan Qiu yang melihat wanita itu kagum, karena sosoknya begitu gagah. Guru Li pun menyadari kalau wajahnya sangat dingin dan memikat. Dan para polisi pun sangat kagum, karena auranya sungguh kuat. Kemudian Subei pun menghampiri wanita tersebut, dan berterima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Namun wanita itu dengan dingin berkata, untuk bunuh dulu musuhnya, dan setelah ini, pinjamkan senjata di tanganmu untuk dirinya mainkan sebentar. Berpindah pada Lao Ming yang berhasil membuat burung skeleton tidak berdaya. Dasar burung sialan, tak bisa teriak lagi apa. Kalau begitu mati saja sana. Dan Lao Ming pun memukulnya hingga menjadi burung geprek. Melihat salah satu klonnya dikalahkan, dia mencoba untuk melarikan diri dari sana. Namun sebuah pedang melesat dengan cepat menyerangnya hingga terjatuh ke tanah. Lalu Subei pun berpikir, kalau tanpa gelombang suara, burung-burung ini sama sekali tak berdaya di hadapan dirinya. Berpindah di tempat pria yang memerintahkan burung skeleton untuk membunuh Subei,
dan tiba-tiba dia terkejut karena menyadari kalau orang yang memakai tongkat itu. Kenapa datang ke sini? Bukankah dia Raja Senjata Fu Yingyun? Kenapa dia datang ke sini? Sudahlah, ikuti saja perintah Tuan, untuk membunuh semua orang di gedung. Kemudian berpindah di tempat pertarungan, di mana saat ini hanya tersisa 2 burung skeleton saja. Dan burung skeleton satunya bertanya, siapa orang yang membawa tongkat itu? Dari mana munculnya makhluk liar ini? Dan yang satunya menjawab kalau tinggal kita berdua. Tuan bilang kalau tidak bisa membunuh dia, bunuh saja semua orang di dalam gedung. Orang-orang di dalam gedung pun senang, karena mereka semua selamat. Seseorang pun berterima kasih kepada Legit, dan tidak lupa juga terima kasih pada Subai yang menyelamatkan kita semua. Ayah Li Jingya pun berkata, kalau sekarang tidak ada lagi yang bisa menghentikan kita untuk tetap hidup. Namun burung skeleton itu merubah targetnya, dan targetnya sekarang adalah orang-orang yang berada di dalam gedung, lalu kedua burung skeleton itu pun menuju gedung di mana orang-orang berada. Li Jingya yang melihat burung skeleton menuju gedung di mana ayahnya berada, langsung sadar kalau target mereka adalah orang-orang di dalam gedung. Dan Li Jingya meminta Subai untuk menyelamatkan ayahnya. Subai yang melihat itu pun sadar, kalau ayah Li Jingya tahu soal rahasia Spirit Stone, dia tidak boleh mati. Lalu memerintahkan Lao Ming untuk menahan mereka berdua. Lao Ming pun mengejar mereka berdua dan berkata, dasar burung tinggal tulang, jangan lari. Lalu Lao Ming pun dengan kuat memberikan pukulan ke arah salah satu burung skeleton yang membuatnya langsung terbunuh di tempat. Namun burung skeleton yang tersisa berhasil masuk ke dalam gedung, dan membuat orang-orang di dalam menjadi berlari tak karuan. Lalu burung skeleton itu menyemburkan asap beracun ke arah orang-orang di depannya. Rasakan racun absolut ini, dan terlihat orang-orang mulai kesakitan akibat asap racun yang menyebar ke seluruh ruangan. Ayah Li Jingya pun sudah susah untuk bernafas, akibat menghirup asap beracun, dan dia terus memanggil nama anaknya. Di luar gedung Li Jingya yang berlari dengan panik sambil memanggil ayahnya. Wan Qiu yang melihat Li Jingya berlari menuju ke arah gedung, memintanya untuk jangan masuk, kamu juga akan mati karena asap racun itu. Mendengar perkataan Wan Qiu, Li Jingya pun berhenti, dan menangis memandangi ke arah gedung di mana ayahnya berada. Terlihat Li Jingya yang begitu marah, karena dirinya tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari serangan burung skeleton. Karena amarah yang begitu memuncak, membuat tubuhnya mengeluarkan aura ungu, dan tanpa Li Jingya sadari kalau dirinya awakening. Fu Yingyun yang melihat itu langsung sadar, sepertinya tubuh Li Jingya tidak sanggup menahan kekuatan awakeningnya. Napasnya kacau, bisa-bisa tubuhnya meledak dan mati. Namun Subai yang melihat aura Li Jingya, langsung berubah menjadi serius, dan berkata kalau bisa-bisanya Li Jingya membangkitkan kemampuan semacam itu. Lalu dengan cepat menggendong Li Jingya dan berpikir kalau ini hanyalah gangguan aura saja. Dirinya ini adalah mantan kaisar alam abadi, ada banyak murid di bawah ajarannya. Hal ini sudah biasa, sepele bagi dirinya. Lalu Subai pun bersiap dengan senjatanya, untuk membuka jalur meridian milik Li Jingya. Dan berpikir kalau asalkan auranya diarahkan dengan benar, bisa memberikan hasil 2 kali lipat dari biasanya. Wan Qiu yang melihat itu pun merasa, kalau pemandangan di depannya terasa sangat familiar. Lalu Wan Qiu pun mengingat kalau dirinya pernah di posisi itu, di mana masternya membantunya membuka jalur meridiannya, dan Wan Qiu pun merasa kalau dirinya seperti cemburu pada mereka. Lalu setelah beberapa waktu, akhirnya Subai pun berhasil membantu Li Jingya awakening, dan Subai meminta pada guru Li untuk mencoba menunjukkan kemampuannya. Hukum saja si burung skeleton itu dengan baik. Mendengar itu burung skeleton pun marah dan berkata mau menakut-nakuti siapa kalian. Lihat saja siapa yang bisa menghentikan dirinya. Burung skeleton itu tertawa puas, dan berniat pergi melarikan diri dari tempat tersebut. Namun Li Jingya yang melihat burung skeleton mencoba untuk kabur, langsung berteriak kalau sayap burung skeleton menjadi lumpuh, dan jatuhlah ke tanah. Setelah selesai berbicara, burung skeleton pun merasa sayapnya tidak bisa digerakkan lagi, dan mulai terjatuh karena sayapnya sudah mati rasa. Lalu bertanya-tanya, apa yang terjadi pada dirinya? Kenapa sayapnya benar-benar lumpuh? Lalu dengan keras burung skeleton menghantam tanah. Fu Yingyun yang melihat itu pun terkejut, karena itu adalah kemampuan yang sangat kuat. Wan Qiu pun terpelongo, karena hanya mengucapkan satu kalimat, lalu jadi kenyataan.
Namun Lao Ming yang melihat kemampuan itu pun sadar, jangan-jangan ini adalah kemampuan Command Manifestation. Li Jingya pun membenarkan hal itu. Ini adalah kemampuan Command Manifestation, ucapan dirinya menjadi kenyataan. Ucapan dirinya adalah kebenaran, dan ucapan dirinya adalah realitas. Tentu saja ini semua berkat bimbingan Subai, dirinya bisa menguasai kemampuan ini. Lalu Subai memerintahkan Lao Ming untuk memenggal burung skeleton itu, dan meminta Guru Li untuk cepat selamatkan ayahnya. Mendengar perintah Subai, Lao Ming pun langsung melaksanakannya dan bersiap mengayunkan senjatanya. Inilah kekuatan sejati dari tahap Golden Core. Lalu menghantamkan senjata ke arah burung skeleton dengan sangat kuat. Kemudian Subai mengaktifkan senjata banner 10.000 jiwa, dan sebuah rantai jiwa pun keluar, lalu melilit burung skeleton, dan menariknya masuk ke dalam senjata banner 10.000 jiwa. Berpindah di tempat pria yang memerintahkan burung skeleton untuk memburu Subai, terlihat pria ini yang terkejut melihat Subai yang berhasil mengalahkan burung skeleton yang dirinya kirim, dan burung skeleton pun juga ikut tersedot ke dalam senjatanya. Tapi syukurlah, orang-orang di dalam gedung kemungkinan besar sudah mati semua. Jadi misinya tidak dianggap gagal. Berpindah pada Subai, di mana setelah Subai berhasil mengalahkan burung skeleton, Subai pun menerima notif dari sistem yang memberinya selamat, karena telah membunuh makhluk tingkat level Commander. Dan banner 10.000 jiwa naik level. Untuk saat ini Subai berada di tahap Foundation Establishment, level banner 10.000 jiwa, level 5, jumlah maksimal undead boss yang dapat dikendalikan, 2/2, dan jumlah maksimal undead biasa, 0/30. Lalu berpindah di dalam banner 10.000 jiwa, terlihat burung skeleton yang murung, karena dirinya tidak menyangka kalau suatu hari dirinya bisa disegel ke dalam banner 10.000 jiwa. Lao Ming yang melihat itu berkata, kalau bisa menjadi roh di dalam panji Tuan adalah sebuah keberuntungan. Jadi layani Tuan dengan baik. Kemudian Subai melihat ke dalam senjata bannernya, dan bertanya kepada burung skeleton apakah racun ini, ada penawarnya. Namun burung skeleton yang mendengar pertanyaan itu hanya terdiam. Lao Ming yang melihat itu langsung marah sambil memukul kepala burung skeleton, kenapa kau diam burung sialan? Tuan bertanya padamu, tidak bisa jawab. Masih mau diam, mau dirinya preteli tulang-tulangmu. Karena takut dirinya dipukul lagi oleh Lao Ming, langsung menjawab kalau dirinya menyedot racunnya keluar, maka racunnya akan hilang dengan sendirinya. Mereka pun berlari menuju lantai atas di mana ayah Li Jingya berada. Setelah Li Jingya membuka pintunya, terlihat semua orang sudah tepar termasuk ayah Li Jingya. Karena panik Li Jingya pun mengaktifkan kemampuannya, lalu berteriak untuk racun di dalam tubuh Li Zhenghao keluar sekarang juga. Namun Li Jingya terkejut karena kemampuannya tidak berpengaruh sama sekali, dan ayahnya masih tetap tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian Li Jingya merasa kesakitan, dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Subai yang melihat Li Jingya terluka, lalu menyarankannya untuk berhenti, karena kemampuan Command Manifestation itu sangat kuat dan serbaguna, tapi sangat bergantung pada energi spiritual, dan kekuatan fisik penggunanya. Kalau terlalu dipaksa, efek sampingnya adalah pingsan, dan yang paling parah bisa merusak sumsum, bahkan sampai mati. Kali ini Guru Li beruntung hanya memuntahkan darah. Kalau Guru Li paksa lagi di lain waktu, nyawanya yang jadi taruhannya. Kemudian Subai meminta burung skeleton untuk keluar, karena sekarang adalah gilirannya. Dan kalau dia mati, dirimu juga akan musnah bersama jiwanya. Mendengar ancaman dari Subai, burung skeleton itu langsung keluar dan berkata, kalau dirinya akan kerjakan sekarang juga. Lalu burung skeleton itu menghisap kembali racun yang berada di dalam tubuh Li Zhenghao, hingga asap racun itu sepenuhnya tersedot keluar. Dan berkata kalau racunnya sudah terlalu lama di tubuhnya, meski nyawanya selamat, tapi kapan bisa sadar, itu belum bisa dipastikan. Li Jingya yang khawatir dengan ayahnya, karena mendengar perkataan burung skeleton, Li Jingya pun langsung menghampiri dan menangis, karena dirinya terlambat untuk menyelamatkannya. Subai yang melihat itu merasa bingung, karena jika dia tidak kunjung sadar, dan keberadaan Spirit Stone masih belum jelas, apa yang harus kita lakukan sekarang. Namun tiba-tiba Wan Qiu tanpa sadar memanggil Subai dengan sebutan Master, lalu Wan Qiu memberitahu Subai kalau dirinya bisa merasakan, ada energi di dalam dada Tuan Li. Setelah itu Wan Qiu merasa malu, karena akhir-akhir ini dirinya sering memanggil Subai dengan sebutan Master.
Apa sebenarnya hubungan dirinya dengan Subai? Lalu mereka berdua menghampiri Tuan Li dan memeriksanya, dan setelah memeriksa di bawah tangannya, Subai menemukan sebuah kristal high grade. Dan Subai tidak percaya di dunia tanpa energi spiritual ini, ternyata punya high grade spirit stone. Setelah Subai mengambil spirit stone itu, Subai memanggil Wan Qiu dan memintanya untuk memegangnya, lalu coba rasakan, apakah Wan Qiu menemukan sesuatu. Kemudian Wan Qiu memejamkan matanya, dan fokus merasakan aura batu tersebut. Tak lama kemudian Wan Qiu membuka matanya, dan berkata kalau dirinya merasakan ada reaksi. Dan batu ini berasal dari arah sana, dirinya rasa sekitar 20-30 km. Setelah mendapatkan lokasinya, Subai langsung mengajak teman-temannya untuk pergi ke arah timur. Namun Guru Li meminta maaf kepada Subai, dirinya tidak bisa ikut dengan kalian, karena dirinya harus merawat ayahnya. Namun dengan tiba-tiba Fu Yingyun menghentikan Subai, dan memintanya untuk menunggu dulu. Lalu mencoba merayu Subai, dan berkata apakah Subai masih ingat yang barusan dirinya katakan. Subai yang melihat itu menjawab, bagaimana kalau senjatanya ini dirinya berikan pada Fu Yingyun buat main-main. Fu Yingyun pun setuju dengan tawaran Subai. Lalu Subai melemparkan senjatanya dan Fu Yingyun menangkap senjata tersebut, dan berpikir dirinya meminta senjatanya, tapi Subai sama sekali tidak khawatir. Tapi itu tidak masalah, karena dirinya bisa menyerap energi spiritual dari senjata ini, untuk meningkatkan kekuatan dirinya sendiri. Bodoh amatlah, lebih baik serap dulu, urusan nanti belakangan. Cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita selanjutnya.